Ini konsep saya Om ya. Konsep saya nanti itu Om, Pujasera akan kita perbaiki. Jadi apa itu? Pasar Pujasera tidak akan kita jadikan mall. Tidak akan kita jadikan mall. Nah, ini jangan sampai ketika saya berbicara Pujasera tidak akan dibangun mall, berarti saya tidak akan membangun mall. Bukan. Saya salah satu orang yang ingin di Subang ada mall. Tapi letaknya jangan di Pujasera. Tidak akan dijadikan Tidak mall. akan. Kita akan buat Pujasera tetap menjadi Pujasera. Tetapi dengan kondisi Nah, itu dengan zona pariwisata di wilayah Subang Selatan. Konsep kakak itu seperti apa ya? Nah, Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di segmen podcast Hongxia. Saya Dadak Metro, kali ini akan membahas informasi yang datang dari rakyat dan dari pusat. Kali ini bersama narasumber calon bupati terpilih di Pilkada Subang, yaitu Kang Renaldi Putra Andita. Selamat sore. Sore Om. Sore. Pernah aja nih pasca Pilkada? Baik mak keluarga banyaknya. Sama keliling nemuin tim-tim lah. Banyak yang euforia soalnya. Luar biasa. Lagi nih, Kang Rey, bahwa ketika nih terpilih di posisi suara yang sungguh sangat signifikan, di posisi hampir 54%. Ya. 50%. Nah, sekarang publik bertanya-tanya, ketika pasca pelantikan nih, pasca pelantikan, apa yang menjadi skala prioritas program Bupati? Ya ada banyak ya Om sebetulnya. Cuman memang kita salah satunya fokus di infrastruktur. Lalu kita juga fokus ingin di tata ruang kota. Kota akan kita perbaiki lah, yang hari ini masih banyak kekurangan akan kita perbaiki. Kalau dalam segi infrastruktur ya kita akan fokus di jalan, penataan kota, penataan pasar-pasar. Lalu juga yang menjadi salah satu fokus nanti setelah pelantikan itu apa namanya? Bagaimana menekan angka pungli yang ada di pabrik-pabrik. Kita akan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang ada di Subang. Bagaimana caranya itu pungli-pungli bisa dihapuskan, kayak gitu. Nah dulu sempat ketika Kakak Renaldi ini menyampaikan sebuah visi dan misi program ya. Dari mulai ada 30 program. Betul. Kalau nggak salah. Nah ketika bicara sekarang infrastruktur nih, yang sempat ternyata masyarakat Subang menjerit. Iya betul. Banyak sekali puluhan bahkan ratusan kilometer. Ratusan kilo. Ya, ratusan kilometer jalanan di hampir pelosok desa di Kecamatan Sekolah Subang yang rusak berat ini. Betul. Target berapa tahun ini Kakak untuk target kita jalan itu paling cepatnya 1 tahun, paling lamanya 2 tahun. Jalan di Kabupaten Subang yang saya hitung itu kan hampir sekitar 300 sekian kilometer, kondisinya dirusak. Itu target kita 2 tahun harus sudah selesai semua. 2 tahun berarti di posisi start 2026. 2026. Karena perencanaan di 2005. Betul, karena kita memang terkendala karena mohon maaf gitu. Maksudnya kan Bupati terpilih ini baru bisa menganggarkan itu di 2026. Walaupun memang kita hari ini dengan PJ Bupati pun banyak komunikasi lah, yang insya Allah transisi antara kepemimpinan di Kabupaten Subang akan terasa smooth, tapi tetap kita kan akan leluasa mengatur prioritas kita mana-mana itu nanti di 2025 ke 2026. Ya, artinya ketika perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan, ini yang mana yang skala prioritas? Apakah perbaikan atau jalan baru nih? Kita fokus itu karena sesuai dengan yang kita sempat singgung kemarin di debat khususnya, bahwa pembangunan yang kita terapkan adalah pembangunan yang mementingkan kepentingan rakyat. Jadi otomatis kita akan fokus membangun dulu, memperbaiki jalan-jalan yang memang dilewati oleh masyarakat banyak. Khususnya mungkin jalan-jalan yang antar desa, jalan-jalan yang melewati tempat-tempat yang bisa itu menaikkan roda ekonomi di masyarakat. Khusus untuk jalan baru itu akan kita lakukan, tapi tidak sekarang. Contoh jalan baru tuh jalan. Contoh Cipendei Nyomot ya, itu kan jalan dari Serang Panjang ya. Cipendei Serang Panjang itu
akan kita bangun, tapi nanti ketika jalan di Kabupaten Subang sudah mulus semua, ketika sekolah-sekolah sudah berdiri tegak semua, baru itu akan kita lakukan. Karena kita mengusung asas prioritas kita untuk masyarakat. Ya, dan kemudian kalau bicara infrastruktur beres di 2 tahun. Ya, Nah, ini persoalan janji Bupati nih betul. membangun rumah sakit di Pantura Ya, nih. di Pantura. Sampai sejauh mana ini? Bakal realisasinya tahun berapa kira-kira? Rumah sakit di Pantura kebetulan kemarin kok teman-teman Hongsia sudah menonton juga, kemarin kebetulan sudah podcast dengan Pak Dedi. Dan memang kita sudah banyak berbicara lah. Jadi rumah sakit di Pantura ini target kita tahun kedua kita menjabat itu harus sudah mulai. Jadi kemungkinan di tahun 2027 itu kita harus sudah mulai. Nanti di 2028 target kita harus sudah selesai, sudah harus berdiri kokoh rumah sakit di Pantura. Artinya sebelum habis masa jabatan, Sebelum rumah sakit itu harus sudah berdiri harus kokoh. sudah berdiri. Iya dong. Kalau kemarin kita mengadopsi ya, Ya. wawancara dengan Pak Gubernur terpilih Pak Ya. Dedi soal lingkungan hidup, Betul. kaitan dengan zona pariwisata di Betul. wilayah Subang Selatan. Konsep kakak itu seperti apa? Nah, Kabupaten Subang itu pariwisatanya luar biasa. Kita punya banyak curug, kita punya hamparan kebun teh, kita punya pegunungan, kita punya sumber-sumber mata air yang harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan di sini bukan dieksploitasi, tapi dimaksimalkan di sini bagaimana sumber daya alam itu, sumber pariwisata kita itu bisa menjadi salah satu sumber PAD kita. Otomatis kita harus mempromosikan pariwisata di Kabupaten Subang ini hingga tingkat nasional bahkan internasional. Salah satu target kita yaitu mulai tahun depan atau 2026 kita ingin membuat suatu event-event yang bisa menarik daya tarik wisatawan. Karena gini, pariwisata ketika tidak dikolaborasikan dengan acara, tidak dikolaborasikan dengan budaya, itu akan mati. Makanya kita akan mengkolaborasikan antara pariwisata, budaya dengan sebuah festival-festival. Mungkin khususnya akan ada festival musik. Nantinya karena gini, Yogyakarta itu punya yang namanya Prambanan Jazz Festival. Banyuwangi juga punya event nasional yang luar biasa. Jangan jauh-jauh ke Banyuwangi, kita lihat di Dieng. Dieng itu punya sebuah festival musik yang luar biasa tahunan itu. Kenapa Subang tidak bisa? Padahal itu bisa menjadi salah satu sumber, selain bisa membuka kucuran PAD untuk kita, bisa membuka pengetahuan tentang orang tentang Subang, bisa juga membuka investor-investor yang mulai melek, oh ternyata di Subang ada event tahunan, ada event bulanan yang luar biasa, sehingga bisa menarik wisatawan-wisatawan luar masuk ke Subang, sehingga di situ kita itu sekali mancing bisa dapatnya banyak. Artinya multiplayer effect. Multiplayer effect, betul. Ketika ini dikemas oleh sebuah manajemen yang benar-benar profesional. Betul. Kan gitu. Kemudian kalau bicara tadi pariwisata, ini kebetulan di area wilayah Subang Selatan, zona pariwisata banyak tumbuh kembang nih, galian-galian, kan gitu. Dan kalau bicara kemarin sama gubernur, dulu masyarakat kalau Subang ke Bandung nyaman. Betul. Sekarang, waduh, dihantui rasa luar was-was biasa. banyaknya tronton. Luar biasa, Kan gitu. betul. Ini berpotensi juga ini ada sedikit kerusakan alam mungkin, Betul. kaitan dengan lingkungan Betul. hidup. Ini kira-kira kakak mau seperti apa ini nanti menghadapi pengusaha-pengusaha galian ini? Ya jadi gini Om, alhamdulillahnya nih kebetulan, sangat kebetulan, gubernur kita orang Jawa Barat, orang Subang, bupatinya ya apalagi saya orang Subang. Dan saya dan Pak Dedi ini kan sudah lama ya, bareng-bareng itu sudah lama lah dari semenjak Pak Dedi masih di Golkar. Dan kita punya satu visi yang sama Om. Kita ini, saya dan Pak Dede ini orang yang paling tidak suka ketika lingkungan ini rusak. Bisa dilihat bagaimana Pak Dedi ketika jadi DPR RI Komisi 4 itu banyak sekali datang ke galian-galian yang mohon maaf ya dalam tanda kutip bodong dan lain-lain, tegas. Dan kemarin sesuai obrolan kita, saya dan Pak Dedi, saya diberikan amanah oleh Pak Dedi. Saya diberikan amanah
diberikan kepercayaan full untuk bisa mengatasi galian-galian yang ada di Kabupaten Subang, khususnya yang apa namanya, yang tidak berizin Ya. maupun yang berizin. Jadi yang berizin akan kita evaluasi Ya. dampak lingkungannya, yang tidak berizin ya kita akan apa ya, menindak lah, kita akan menindak. Karena ini bukan hanya kemauan saya, ini mengacu juga kepada keinginan Pak Gubernur, termasuk pun keinginan nasional, bahwa kita harus menjaga lingkungan kita hari ini dan jangan sampai ada lagi korban-korban berjatuhan. Ya, ya. Apalagi kemarin kan sudah beberapa kali truk sempat tabrakan ya, bahkan sampai menelan korban jiwa. Kita tidak ingin ada lagi. Kita ingin ya lingkungan kita, alam kita jaga. Alam kita jaga, pariwisatanya kita majukan. Dan ini bukan hanya keinginan saya, tapi memang keinginan Pak Gubernur, bahkan keinginan Pak Presiden, bahwa di Kabupaten Subang, khususnya di Jawa Barat ini, harus tertata lingkungannya, harus terjaga ekosistemnya. Kayak gitu. Kalau misalkan merunut ke bawah nih, ke kota nih Kak sekarang, Iya. jadi barusan ke selatan, ke kota, penataan kota, Iya, kan gitu. betul. Kakak melihat dari sudut kacamata ini, kacamata apa ini? Ketika kota sekarang seperti apa? Kemudian akan dibuat apa nih? Ya sekarang itu bukan lagi jadi rahasia, sudah jadi rahasia publik ya, bahwa tata kota Kabupaten Subang sendiri tidak ada perkembangan seiring berjalannya waktu, gitu-gitu aja. Dan saya akan membuat gebrakan Om, khususnya untuk tata kota di kota. Karena saya 5 tahun bekerja di Provinsi Jawa Barat sebagai anggota DPRD provinsi, dan saya sering kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang tata kotanya luar biasa, cantik, indah, bersih, dan saya ya perbekal ilmu itu akan saya terapkan di Kabupaten Subang, khususnya tata letak kota di mana nanti ini konsep saya Om ya. Konsep saya nanti itu Om, Pujasera akan kita perbaiki. Jadi apa itu? Pasar Pujasera tidak akan kita jadikan mall. Tidak akan dijadikan Tidak mall. akan. Kita akan buat Pujasera tetap menjadi Pujasera, tetapi dengan kondisi yang bersih, baik, bagus, enak dilihat. Jadi kita akan merenovasi pasar Pujasera menjadi pasar modern yang tetap menjaga nilai-nilai heritage yang ada di dalamnya. Nah, nanti nyambung, kita Pujasera kita tata. Nanti kan ada ini Om, di Pujasera tuh ada Chandra. Ya. Nah, rencananya Chandra kita akan direvitalisasi, diperbaiki, tapi kita ingin membuat teras di sana. Jadi nanti pedagang-pedagang kuliner itu bisa di sana. Jadi tertata. Ya, tersentralisasi di sana. Betul, tertata kotanya. Jadi Pujasera nantinya kita akan buat seperti semi-semi Malioboro lah Om. Jadi di situ pusat perbelanjaan, tapi di situ juga menjadi pusat kuliner, dan di situ juga bisa menjadi areal pedestrian, areal orang untuk jalan. Makanya nanti trotoar-trotoarnya akan kita tata, kita perbaiki, kita buat kursi-kursi untuk anak-anak nongkrong, untuk anak-anak muda bisa menikmati wisata malam di Kabupaten Subang. Jadi kita akan tata ya mirip-mirip Malioboro lah nanti Pujasera itu. Lalu Wisma Karya itu kan di belakangnya ada jembatan ya, jembatan penghubung. Nah nanti rencananya kita dari Wisma Karya ini kita akan buat jembatan Om, langsung tembus ke gedung dakwah, langsung tembus ke alun-alun. Jadi nanti kita akan bikin apa ya, long bridge dari Wisma Karya itu, nanti akan ada jembatan melewati sungai yang melewati apa gedung dakwah situ, dan nanti akan tembus di Wisma Karya. Insya Allah itu akan kita coba tata, akan kita coba konsep, dan gambaran besarnya sudah sangat tergambar jelas. Tinggal kita implementasikan. Dan sebagai pengelolanya siapa nanti? Pengelolanya tetap dari Pemda, mungkin nanti di BUMD. Oh, BUMD. Ya, karena kan Pujasera sendiri sekarang kan sebetulnya sudah di penyerataan modalnya sudah diberikan ke BUMD ya. Mungkin nanti kita akan kolaborasi, kita suruh BUMD yang kelola itu semua. Kalau mau sendiri, kira-kira menurut Pak Bupati nih, ya posisinya harus berada di mana nih? Kalau misalkan di sana dibatalkan. Nah, ini jangan sampai ketika saya berbicara Pujasera tidak akan dibangun mall, berarti saya tidak akan membangun mall. Bukan. Saya salah satu orang yang ingin di Subang ada mall. Tapi letaknya jangan di Pujasera, karena
kota itu tanpa perlu adanya mall itu sudah menjadi pusat keramaian. Justru bagaimana caranya mall ini nanti bisa menjadi pertumbuhan ekonomi di sekitar kota. Makanya salah satu pemikiran saya, mall itu akan lebih baik kita bangunkan itu agak geser ke sini, Om. Ke utara. Ke utara. Bisa misalkan mulai dari Flamboyan sana, ataupun di Pondok Dewi, atau bisa di Sukamelang, itu bisa. Sehingga nanti perkembangan ekonomi itu tidak hanya stuck di kota. Iya, di pusat Ketika ada mall di Sukamelang misalkan nih, di Sukamelang ada mall. Selain dia dekat dengan pintu tol, otomatis dampak perekonomiannya akan bergeser, Om. Ya. Akan bergeser nanti. Jadi tidak hanya melulu di pusat kota, nanti tanah-tanah di Sukamelang ini bisa dipakai untuk pusat perekonomian lainnya, dan itu nanti semakin ke sini bisa semakin rata gitu. Ya. Perekonomian kita tidak stuck hanya di kota Subangnya saja, tapi bisa bergeser. Justru itu yang kita inginkan, jangan sampai mall ini sia-sia. Ada mall, tapi pertumbuhan ekonomi tetap mutar di situ. Kita tidak mau. Justru adanya mall ini, kita inginnya roda perekonomian ekonomi di Kabupaten Subang itu semakin hari semakin bergeser ke Pantura, ke tengah, sehingga tidak ada kejomplangan sosial lagi antara masyarakat di kota dengan masyarakat di Pantura, dengan masyarakat di tengah. Jadi pembangunan bisa merata. Iya, iya. Nah, kemudian ini geser nih, pertanyaan seputar dunia pendidikan. Ya. Mungkin kakak juga sudah tahu menginventarisir bangunan-bangunan SD. Betul, betul. Kira-kira apa target Bupati ini? Bangunan-bangunan sekolah Ya, harus selesai di jeda berapa tahun? ya. Kira-kira? Jadi gini, tahun pertama 2025 ya, nanti ketika kita dilantik, itu kita akan fokus menginventarisir sekolah-sekolah yang bangunannya sudah jelek. Jadi itu setahun itu kita akan benar-benar mengecek lapangan, masih ada tidak SD, SMP yang bangunannya rusak. Khususnya kemarin saya sebetulnya sudah melihat salah satu faktanya bahwa ada di Legon itu di Desa Mayangan, itu luar biasa, Om. Saya miris melihat SD itu, kalau kita bicara mungkin kayak museum, udah bukan kayak SD. Udah nggak ada bentuk wujud bangunannya, atap udah bolong-bolong, lantai tanah, kursi, aduh, mohon maaf ya, jangankan untuk belajar menerima masukan ilmu, saya diam di situ setengah jam aja kayaknya udah nggak betah. Apalagi hujan kemarin, banjir, Om. Kemarin ada banjirop di situ, itu hampir sepaha. Bayangkan SD orang untuk anak-anak kita mendapatkan ilmu pendidikan, kondisinya sangat semiris itu. Dan kita akan inventarisir itu semua. Kita akan data di 2025 mana aja sekolah-sekolah yang kondisinya seperti itu. Dan insya Allah mungkin di 2026 bisa kita anggarkan, paling telatnya di 2027 bisa kita anggarkan untuk perbaikan sekolah-sekolah itu. Sehingga anak-anak kita bisa sekolah dengan nyaman. Saya miris ngelihatnya, kan pendidikan itu kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kepada masyarakat. Ya. Jangan sampai masih ada sekolah yang, waduh itu, Om, luar biasa itu. Saya lihatnya juga. Dan kemudian ini korelasi juga dengan masalah pendidikan, bahwa di visi misi dan janji Bupati saat kemarin akan memberikan seragam gratis kepada para betul. siswa Betul. yang di ajaran baru yang mulai masuk. Ini konsepnya seperti apa? Ya, jadi balik lagi ke tadi, Om, karena kita 2025 ini belum punya hak untuk menganggarkan, karena merencanakan, karena perencanaan itu kan dilakukan di tahun ini gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah komunikasi dengan PJ Bupati, dengan beberapa stakeholder. Insya Allah mungkin di 2025 ini nanti kalau tidak ada halangan ya, Om, karena saya tidak bisa menuntut sebenarnya, itu tinggal balik lagi saja. Memang di 2025 ini seminimal mungkinnya kita ingin sudah teranggarkan untuk seragam gratis, tapi mungkin belum bisa full. Jadi mungkin di tahun 2025 ini seragam gratis akan kita berikan khusus untuk anak-anak yang baru masuk SD dan SMP. Anak-anak peserta didik baru yang baru masuk, mungkin itu sudah bisa di cover anggarannya. Swasta itu? Enggak. Hari ini masih negeri dulu. Negeri dulu. Karena ya tadi balik lagi, kita belum punya
Ya. hak untuk perencanaan itu. Nah, nanti baru di 2026 baru kita akan merambat. Misalkan kelas 4, 5, 6 SD bisa diberikan, atau mungkin difilter dulu yang tidak mampu diberikan dulu. Tapi goals terakhir kita itu seluruh siswa SD dan SMP itu seragamnya harus gratis. Goals kita nanti. Kemudian bentuk apresiasi nih, dan kemarin juga sempat dijanjikan oleh Bupati sendiri bahwa akan muncul kembali Tunlok. Oh iya, betul. Di tahun berapa ini mulai? Dan kira-kira besarannya nih kan? Ya. Untuk Tunlok sendiri insya Allah Tunlok guru ya? Tunlok guru. Nakes nggak? Nakes juga. Termasuk gaji RT, gaji RW, guru ngaji, kader. Itu insya Allah mungkin akan kita realisasikan dan implementasikan di tahun 2026. Karena apa? Ya tadi balik lagi 2025 kita tidak bisa terlalu banyak melakukan apa-apa karena memang masih jatah PJ Bupati sekarang. Dan kita juga tidak bisa mengintervensikan Om, karena PJ Bupati pun pasti punya kebijakannya sendiri gitu. Dan mungkin kita bisa implementasikan itu di 2026 dengan di 2025 ini kita mematangkan besarannya berapa, nominalnya berapa, siapa saja, apa saja yang prioritas, itu akan kita matangkan di 2025 ini. Karena saya tidak mau Om membuat kebijakan itu setengah-setengah. Jadi kebijakan yang keluar dari pemerintahan nanti itu harus setelah hasil penghitungan yang matang. Karena jangan sampai gini juga, jangan sampai seragam kita gratiskan, tukin kita naikkan, nakes, guru, gaji guru ngaji, gaji ibu-ibu kader, kepala desa, perangkat desa kita naikkan. Tapi kita tidak menghitung seberapa besar kemampuan keuangan daerah kita. Jadi kita tetap akan mengusung asas efisiensi, tapi tanpa mengorbankan pihak-pihak yang harusnya sudah diberikan itu. Makanya kita akan 2025 ini kita fokus dulu untuk menghitung nominal berapa token yang untuk guru, untuk nakes, untuk guru ngaji, gajinya kita naikkan berapa, RT RW. 2025 ini kita fokus menghitung anggarannya berapa selama setahun nanti ke depan, dan kita menghitung juga pendapatan kita di tahun depan akan seberapa. Jadi sehingga ketika kita keluarkan kebijakan itu jangan sampai APBD kitanya defisit. Kita harus menjaga keseimbangan itu, dan kita akan menghitung itu secara matang. Jadi nggak sembarangan kita gaji naik tapi kita tidak menghitung nih apa nih, jangan sampai ketika kita memberikan gaji, memberikan ini, memberikan itu, tapi APBD kita defisit. Jangan seperti itu juga. Ya, yang jelas. Kemudian ini nih, para kepala desa yang diwacanakan, dijanjikan oleh Pak Bupati sendiri akan diberikan kendaraan semacam FPV ya? Iya. Nah, sempat kemarin kan banyak, bahkan 100 lebih kalau nggak salah, yang para kepala desa yang belum dapat mobil unit operasional. Iya, betul. Kan gitu. Nah, kira-kira untuk menutupi para kepala desa yang belum dapat inventaris, apakah nanti dipastikan bakal dapat dengan sebuah konsekuensi kalau misalkan PBB itu kan dibayarkan full gitu. Nah, ini kasihan yang tidak. Ya, betul. Kira-kira konsep Kakak apakah rata akan diberikan? Memang konsep kita untuk mobil untuk perangkat desa dan lain-lain itu kita akan coba memaksimalkan dulu kepala desa yang kemarin belum dapat. Sehingga mereka bisa dapat dulu, karena kita mengusung sama rata lah Om, jangan dibeda-bedakan lah. Tanpa dikemas ke dalam sebuah prestasi bayar pajak, lunas pajak, dapat mobil. Tapi tidak ya? Tidak. Harus rata dikasih. Jadi karena gini, pembangunan, mohon maaf ya, kebijakan kita ke depannya itu kita mau melakukan sebuah reformasi birokrasi itu bukan mengedepankan asas ini harus dikasih reward segini untuk dapat ini, enggak. Kita lebih fokus melakukan pendekatan emosional. Karena ya mohon maaf ya, saya ingin jadi bupati ini bukan bupati yang punya gap dengan masyarakat, bukan bupati yang punya gap dengan kepala desa, bukan bupati yang punya gap dengan para ASN. Bupati ini kan kita ini pelayan, pelayan masyarakat, pelayan semua. Selama orang itu berada di Kabupaten Subang, bupati itulah pelayannya. Makanya asas yang kita kedepankan itu bukan
reward, bukan. Tapi kita lebih mengutamakan emosional, kedekatan. Saya akan merangkul desa-desa yang misalkan ada desa yang tidak bayar PBB dan lain-lain. Kita akan coba gunakan sentuhan emosional. Bagaimana saya bisa berkomunikasi langsung. Karena kemarin memang jujur setelah kemarin kita quick count menang, alhamdulillah ternyata banyak beberapa kepala desa datang ke sini. Mereka ya sharing lah karena pilkada sudah selesai, bukan lagi berpolitik, tapi memang mereka sharing bahwa menyampaikan aspirasi lah kepada saya bahwa mereka ingin dengan bupati itu dekat, tidak ada gap, dan saya bilang memang saya tidak akan ada gap dan saya akan menganggap kepala desa itu bukan bawahan, tapi mitra saya, rekan saya, karena unsur desa itu kan unsur pemerintahan yang berada di dasar, dan saya akan merangkul, mengajak mereka membuat kita tidak ada gap. Bupati, kepala desa, camat itu satu kesatuan yang dimana kita harus berkomunikasi ketika ada masalah kayak gitu. Kalau dilihat dari seabrek janji-janji bupati, Kang Rey akan berikan ini, itu. Kalau bicara ini menggali sumber anggarannya dari mana nih? Nah, itu. Karena kita dari tadi membahas selalu memberi. Jadi gini Om, PAD tahun ini itu kan di 671 miliar. Target tahun depan itu di 1 triliun. Kemarin ketika saya berbicara dengan PJ itu PJ menyampaikan tahun depan itu target itu di 1 triliun. Minimalnya 800 miliar. Saya bertekad di 5 tahun kepemimpinan saya nanti, saya bertekad PAD Kabupaten Subang ini harus mulai punya kemandirian fiskal. Antara PAD dengan dana transfer dengan lain-lain itu harus imbang. Minimal itu. Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Subang hari ini punya 2 kawasan ekonomi khusus. Patimban dan Smartpolitan. Itu sudah menjadi modal besar untuk peningkatan PAD kita. Tanpa perlu kita gimana-gimana ya Om, itu sudah menjadi modal besar. Ketiga apa? Saya tidak mau ada lagi pendapatan daerah yang bocor. Nggak mau. Kelemahan kita apa? Banyak kok PAD kita yang bocor. Dan saya tahu percis. Karena saya jadi, alhamdulillah 5 tahun kemarin jadi Dewan Provinsi dan saya tahu permainan ini saya udah paham lah. Jadi jangan main-main lah sama saya karena saya udah paham. Jadi makanya kebocoran APBD itu, kebocoran PAD kita harus kita tekan seminimal mungkin. Sudah ada kawasan ekonomi khusus. Fokus kita juga menggali potensi menutup keran-keran kebocoran. Yang ketiga, menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Subang. Balik lagi ke yang tadi, sumber daya alam kita manfaatkan untuk pariwisata. Kita akan menjadi pemerintah yang ramah investasi. Kita akan jadi pemerintah yang welcome dengan semua elemen yang mau memberikan bantuan, memberikan sumbangan untuk Kabupaten Subang. Kita akan welcome. Dan khususnya alhamdulillah saya lebih regretnya lagi, alhamdulillah kita punya gubernur yang selaras dengan kita, sehingga kemarin juga sudah berbicara banyak. Dan kemarin Pak Deddy menyampaikan kepada saya Om, beliau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Kabupaten Subang karena Kabupaten Subang menjadi kabupaten perolehan suara tertinggi beliau. Khususnya Desa Cidadap. Jadi beliau menyampaikan kepada saya bahwa beliau merasa terhormat, merasa sangat senang bahwa Kabupaten Subang ini menjadi kabupaten pemilih beliau terbanyak. Sehingga beliau berbicara kepada saya akan memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Subang. Makanya saya agak lebih pede lagi Om, karena Pak Deddy sudah berbicara seperti itu kepada saya dan beliau menyampaikan nitip Subang. Insya Allah pembangunan di Kabupaten Subang, infrastrukturnya, termasuk rumah sakit Om. Insya Allah beliau akan bantu dari anggaran Provinsi Jawa Barat juga. Luar biasa. Kemudian, nah kalau misalkan kakak kan disebut-sebut sebagai apakah mengadopsi cara kerja gubernur ya? Dan kakak juga sering menyampaikan sebagai bupati ke masyarakat bahwa nanti setelah dilantik akan berkantor seperti apa? Keliling. Di hari Senin. Jadi saya, karena bupati ini kan bukan pegawai administrasi sebetulnya.
Jadi saya sudah berkomitmen khususnya dengan beberapa tim saya. Jadi selama seminggu itu saya hanya akan ada di kantor 2 hari, Om. Kecuali ada urgen-urgen yang lain ya. Tapi ketika tidak ada urgen-urgen yang lain, saya akan memprioritaskan di kantor itu paling 2 hari. Senin saya untuk apel dan briefing. Selasa saya untuk mengurusi surat menyurat, administrasi dan lain-lain. Selebihnya dari mulai Rabu sampai hari Minggu, bahkan sampai hari libur, saya akan keliling. Toh karena memang saya dari kemarin pun terbiasa seperti itu, jarang diam di rumah gitu. Jadi Rabu dan Minggu akan saya manfaatkan untuk saya keliling ke desa-desa yang ada di Kabupaten Subang, sehingga target saya 1 tahun saya menjabat itu seluruh desa di Kabupaten Subang harus sudah didatangi oleh saya. Itu bukan untuk mengejar popularitas, bukan juga untuk intrik, bukan. Tapi saya ingin tahu. Jadi saya tidak ingin jadi bupati ini yang tahu permasalahan itu dari kepala dinas. Saya tidak ingin jadi bupati yang tahu permasalahan itu laporan dari camat, laporan dari Asda, nggak mau. Saya ingin tahu persis di lapangan. Saya tidak mau lagi ada masyarakat misalkan ya di Desa Mayangan yang rumahnya sudah hampir terkikis oleh abrasi, tapi tidak ada laporan ke saya tidak mau. Saya tidak mau lagi ada nenek-nenek yang sudah tua ke rumah sakit sulit karena BPJS-nya tidak ada, atau seperti apa, saya tidak mau. Makanya yaitu saya akan jadi bupati yang keliling, langsung terjun ke masyarakat agar saya tahu permasalahan di desa, di RT, di RW itu apa. Jadi bukan hanya laporan gitu, karena kan kalau laporan kadang camat kepala desa lapor ke camat, camat lapor ke kepala dinas, itu udah makin ke filter tuh, ujung-ujungnya nyampe ke saya beda. Makanya lebih baik saya turun langsung. Gitu. Artinya ini penguatannya di nanti mengemas bagaimana sumber daya kabinet. Betul, betul. Kakak ya sebagai bupati nanti. Betul. Yang mungkin berbagi tugas dengan Kang Haji Agus Maskur. Betul, dengan Pak Agus Maskur kita akan kolaborasi lah. Dan kemudian ketika Kak, ini pasca penetapan hasil rekapitulasi suara oleh KPU kemarin, bahwa ini masih ada gugatan nih ya dari paslon 01. Iya. Kira-kira bagaimana sikap Kakak nih? Sekalian ini sebagai closing statement Kakak. Ya, jadi ya mungkin karena ini sekalian closing statement ya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang yang sudah memberikan amanahnya kepada saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bukan hanya ke yang kemarin memilih saya, tapi ke seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Karena hari ini senantiasanya sudah tidak ada lagi antara 01, 02, 03. Kita sekarang sudah melebur. Pilkada sudah selesai, tidak ada lagi hal yang perlu kita perdebatkan, dan memang tujuannya dalam pilkada ini kan untuk mencari pemimpin. Untuk tujuan dari pilkada itu kan untuk berbakti kepada masyarakat. Dan saya rasa hari ini sudah tidak perlu lagi ada gap antara 01, 02, 03. Hari ini yang ada hanya masyarakat Kabupaten Subang. Sehingga saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Saya juga memohon doanya, memohon dikawal pemerintahan saya 5 tahun ke depan. Dan khususnya mungkin tadi ketika ini masih ada gugatan ya, gugatan ke MK ya. Gugatan ke MK, saya rasa itu hal yang wajar ya Om, bahwa memang dalam hak setiap paslon itu dalam demokrasi punya haknya. Itu bisa dilakukan dan bisa ditempuh, silahkan. Saya tidak berkecil hati, tidak bagaimana juga tidak, karena memang saya percaya bahwa 430.000 suara yang memilih saya itu memang orang-orang yang menginginkan perubahan. Sehingga bagi saya ada gugatan Bawaslu, MK itu ya hal yang wajar ya dalam sebuah demokrasi. Cuman mungkin saya ingin menyampaikan bahwa pilkada sudah selesai. Pilkada sudah selesai dan alhamdulillah kan saya kemarin langsung H+1 pemilihan quick count keluar, saya langsung datang ke Kang ARD. Lalu saya sudah datang ke Teh Lina, dan sebetulnya tim saya juga kemarin sudah mencoba komunikasi dengan tim paslon 01, ingin datang, ingin sowan, karena senantiasanya Om, bahwa membangun Kabupaten Subang itu tidak bisa saya sendiri.
Dan saya yakin ketiga paslon kemarin itu adalah putra-putra terbaik di Kabupaten Subang yang punya keinginan besar untuk memperbaiki Kabupaten Subang. Makanya kenapa begitu saya, walaupun quick count kita menang, saya langsung datang. Bukan, saya tidak ingin didatangi, tapi saya justru ingin datang. Karena saya ingin mengajak kepada seluruh paslon, khususnya Pak Haji Ruhimat, Pak Aceng Kudus, Pak Asep Rohman Dimyati, Teh Lina. Saya ingin mengajak, ayo pilkada sudah selesai, kita singkirkan perbedaan kita masing-masing. Kita punya tujuan yang sama toh untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Subang. Mari kita singkirkan perbedaan, kita singkirkan hal-hal yang kemarin sempat ada ketegangan antara kita, karena itu senantiasanya hal yang wajar dalam demokrasi. Namun ya itu, ada yang lebih penting dari sebuah politik, yaitu kemanusiaan, dan ada yang lebih penting dari sebuah kepentingan politik, yaitu kepentingan masyarakat. Sehingga jangan sampai kepentingan-kepentingan ego kita itu malah merugikan masyarakat. Dan saya menghimbau, mengajak juga kepada seluruh masyarakat, jangan sampai masih ada gontok-gontokan lah. Toh saya bahkan dengan Kang ARD sudah komunikasi dengan Teh Lina, dan saya jujur Om, saya mengajak ke Kang ARD bahwa Kang, alhamdulillah saya menang, tapi saya tetap butuh bimbingan. Saya tetap butuh masukan-masukan dari Akang dan Teh Lina. Bahwa saya tidak bisa sendiri membangun Kabupaten Subang, saya tidak bisa sendiri. Ya, dan saat itu Kang ARD dan Teh Lina sangat merespon dan luar biasa. Saya jujur Om, saya menganggap seorang tokoh yang benar-benar ditokohkan, tokoh yang luar biasa, dan saya mengangkat hormat saya sebesar-besarnya kepada Kang ARD yang sudah welcome menerima saya, dan bahkan beliau langsung dengan tegas ya waktu itu beliau menyatakan, ya ayo saya siap, saya akan membantu Kang Rey, dan dengan batasan yang ini maksudnya saya akan memperingati Kang Rey ketika salah, dan saya akan mendukung ketika Kang Rey benar. Jadi sehingga saya luar biasa lah mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Kang ARD dan Teh Lina. Mudah-mudahan juga Pak Haji Ruhimat, siap, Pak Aceng Kudus, besok-besok ya berangkul lah. Siap. Besok-besok Insya Allah kita sangat terbuka. Kita bahkan kita yang ingin gitu. Kita ingin rekonsiliasi untuk pasca pilkada ini. Begitu. Nah, terima kasih. Siap. Kang Rey, Bupati Subang 2004-2009. Siap. Demikian sekilas pemirsa bincang-bincang dengan Kang Reynaldi Putradita, Bupati Subang terpilih nih di pilkada. Kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Hong Sia.